Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di podcast Pascalibah, program asyik siniar kenali perubahan bersama saya Reni Agustini yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, kawan cerita, kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin buat kawan cerita nggak asing lagi ya, atau buat yang sering datang ke BPS Provinsi Sumatera Utara, khususnya ke PST, Pelayanan Statistik Terpadu. Ada Kak Dwi Aryani SSC. Halo Kak Halo, Dwi. halo Redi. Halo teman cerita. Perkenalkan, saya Dwi Aryani. Saya dari anggota tim fungsi diseminasi dan pelayanan statistik BPS Provinsi Sumatera Utara di bagian PST, yaitu Pelayanan Statistik Terpadu. Oke Kak Dwi, gimana kabar ini Kak? Sehat Reni. Alhamdulillah. Nah Kak Dwi, kali ini kan kita mau mengangkat tema tentang PST ya. Iya. Bicara soal PST tadi nih ya Kak, Pelayanan Statistik Terpadu ya. Sebenarnya apa aja sih yang bisa kita dapat dari PST ini Kak? Oke. Yang bisa kita dapat dari PST ini yang pasti tentang data lah ya. Tapi data apa? Yaitu data hasil kegiatan dari BPS, baik dari hasil sensus, survei, atau kompilasi produk administrasi. Oke Kak, jadi banyak ya ternyata data-data yang memang kita peroleh dari kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan di BPS ya Kak. Nah, sebenarnya data apa saja nih Kak yang paling sering dicari sama pengunjung PST? Oke, data yang paling sering dicari itu, contoh ya, misalnya data hasil sensus dan proyeksi itu, yaitu data jumlah penduduk. Kalau misalnya survei sosial ekonomi nasional, biasanya data yang dicari itu tentang data kemiskinan. Kalau survei angkatan kerja nasional, biasanya pengunjung itu cari tentang tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau misalnya dari kegiatan kompilasi produk administrasi, biasanya yang dicari sama pengunjung itu, biasanya publikasi Sumatera Utara dalam angka atau daerah dalam angka. Selain itu, pengunjung juga sering cari data tentang inflasi, produk domestik regional bruto, dan ekspor impor. Oke, jadi memang pengunjung itu banyak mencari data yang memang kegiatannya itu rutin di kegiatannya di BPS gitu ya, kayak survei-survei Susenas tadi, Sakernas gitu ya. Iya. Memang yang inti dari kegiatan BPS gitu ya. Betul. Oke Kak, terus gimana sebenarnya prosedur perolehan data yang sebenarnya nih Kak? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Untuk kawan cerita nanti yang mau memperoleh data di BPS bisa datang langsung ke kantor BPS Provinsi Sumatera Utara lantai 2 di Jalan Asrama nomor 179 Medan dengan membawa identitas diri ya. Oke. Jadi kawan cerita kalau mau ke kantor BPS khususnya ke PST ya bisa, tapi dari website juga bisa gitu ya? Iya, kalau untuk dari website kita ada PST Online. PST Online itu di pst.bps.go.id. Jadi selain ada PST Offline, kita juga ada PST Online gitu. Nah, Kak Dwi, ini juga pertanyaan yang sering ditanya sama konten cerita atau mungkin pengunjung PST ya Kak. Sebenarnya data dari BPS itu semuanya free atau sebenarnya ada juga yang berbayar Kak? Nah, kawan cerita, untuk informasi juga, data-data di BPS ini untuk memperolehnya bisa dengan free atau juga dengan yang berbayar. Untuk 4 jenis layanan yang kami sediakan di BPS Provinsi Sumatera Utara, yang pertama itu perpustakaan, konsultasi statistik, dan rekomendasi statistik itu layanannya free atau gratis. Sementara untuk penjualan data mikro, yaitu jenis layanan terakhir, yaitu penjualan data mikro, itu berbayar ya, sesuai dengan PNBP yang berlaku di BPS. Nah, PNBP-nya itu ada yang berbayar sesuai dengan besaran file, ada juga yang berbayar Rp0. Nah, PNBP berbayar ini sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2024 tentang PNBP yang berlaku di BPS, dan yang Rp0 sesuai peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2009. Oke, jadi memang ada yang berbayar, ada yang free gitu ya Kak. Yang berbayar tadi udah ada syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Jadi kalau memang membutuhkan data itu
mungkin bisa langsung tanya nanti ke yang jaga PST. Oke, iya betul sekali. Nih Kak, mungkin kawan cerita nih juga mau tanya-tanya nih, sebenarnya bedanya PST yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara sama PST yang ada di BPS Kabupaten Kota tuh apa bedanya Kak? Bedanya itu misal ya secara fisik dari segi koleksi publikasi. Nah, kalau untuk PST yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara, koleksi publikasinya itu berasal dari BPS Provinsi Sumatera Utara dan publikasi dari kabupaten kota. Sementara kalau untuk PST yang ada di kabupaten kota, itu koleksi publikasinya hanya dari BPS kabupaten kota tersebut. Jadi tidak terlalu banyak kalau dari segi koleksi publikasi. Nah, kalau untuk PST online, kita bisa akses data dari daerah manapun dari website pst.bps.go.id. Oke, jadi teman-teman tadi bisa memilih ya kapan mau ke PST BPS Provinsi Sumatera Utara, kapan mau ke BPS Kabupaten Kota gitu, mana yang terdekatnya gitu ya Kak, dan kebutuhannya. Sebenarnya kalau layanannya sama ya kan Kak? Kalau layanannya sama aja semuanya. Sama ya. Karena sudah ada standarnya. Nah, cuman tadi kalau misalnya di BPS Provinsi Sumatera Utara untuk data-data di kabupaten juga ada menyediakan gitu ya Kak? Iya. Oke, nah Kak Dwi ini kawan cerita nih yang datang sebagai pengunjung nantinya gitu ya ke PST, kan ada melihat nih ya, ada yang jaga PST, ada layanan konsultasi statistik gitu. Nah, menyediakan juga nggak sih olah data statistik? Oke, untuk kawan cerita ketahui juga ya, di BPS Provinsi Sumatera Utara itu disediakan pelayanan konsultasi statistik. Nah, di dalam pelayanan itu boleh kita mengkonsultasikan apapun yang berhubungan dengan kegiatan statistik di BPS. Untuk olah datanya sendiri Kak? Nah, kalau untuk olah datanya di pelayanan ini hanya memberikan saran saja. Jadi hanya sebatas saran gitu ya Kak? Iya. Untuk tindak lanjut olah datanya mereka sendiri lah ya, yang peneliti sendiri yang mengeksekusinya. mengeksekusinya. Oke Kak Wi, bedanya pojok statistik sama PST ini apa nih Kak? Ini kan hampir sama ya, dua hal yang berkaitan sebenarnya. Nah, bisa jelasin nggak Kak nih bedanya apa? Nah, kawan cerita, pojok statistik itu merupakan layanan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi sebagai pusat layanan dan promosi statistik di perguruan tinggi. Nah, kalau pojok statistik itu ada petugas pelayanan yang berasal dari BPS dan dibantu oleh agen statistik di universitas tersebut. Kalau BPS Provinsi Sumatera Utara sendiri berkolaborasi dengan dua universitas, yaitu Universitas Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedangkan PST itu pelayanan statistik terpadu, itu pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari berbagai jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab. Nah, kalau untuk PST di BPS Provinsi Sumatera Utara, penanggung jawabnya di tim diseminasi dan pelayanan statistik. Gitu. Jadi kalau yang pojok statistik itu di universitas ya Kak? Iya, betul. Tapi juga melayani juga ya Kak jasa konsultasi seperti itu ya? Kalau untuk pelayanannya sama, isi pelayanannya sama, hanya beda satu di universitas, satu di kantor BPS Provinsi Sumatera Utara. Dan di universitas tadi udah ada agen-agen statistik juga yang merupakan mahasiswa-mahasiswa dari universitas tersebut gitu ya Kak? Iya. Oke Kak Wi, ini mau tanya lagi, boleh kasih gambaran nggak kira-kira fasilitas apa saja yang udah tersedia di PST saat ini Kak? Fasilitas yang ada di PST. Nah, selain layanan perpustakaan dan layanan konsultasi, disediakan juga komputer digital library yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk mencari data. Selain itu, sarana prasarana lain untuk pengunjung bisa disediakan juga kacamata baca, disediakan air minum, dan juga permen. Nah, bagi pengunjung yang membawa anak, disediakan juga pojok bermain anak. Nah, ada juga layanan online berupa website chat yang ada di website BPS Provinsi Sumatera Utara di
website sumut.bps.go.id. Terus ada juga nih fasilitas terbaru dari BPS Provinsi Sumatera Utara, yaitu namanya aplikasi EDA, Electronic Data Assistant. Itu merupakan layanan aplikasi interaktif yang mana merupakan suatu inovasi terbaru dari BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ya. Nah, pelayanan ini memberikan pelayanan 24 jam dan kemudahan akses data bagi pengguna data dengan bantuan bot pada aplikasi Telegram. EDA ini nanti akan membantu pengguna data menemukan data apa yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun melalui perintah atau kata kunci yang disediakan oleh bot EDA. Gitu. Jadi sebenarnya udah banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang disediakan di PST, khususnya di BPS Provinsi Sumatera Utara ya. Iya, jadi pengunjung itu udah banyak dimanjakan lah dengan kemudahan-kemudahan gitu. Tapi banyak kok ya, terbukti banyak pengunjung yang datang ke PST. Betul. Sumatera Utara. Oke Kak Wi, ini mau nanya lagi, pengalaman unik atau suka duka Kak Dwi nih, khususnya yang paling sering di PST itu apa tuh Kak yang udah pernah dialami? Pengalaman unik menjadi petugas layanan di PST ini, beberapa pengguna data datang, dia konsultasi ya mengenai data untuk skripsi, tapi dia malah bingung nih mau nulis apa, judulnya apa, tentang apa, datanya apa. Jadi dia malah nggak tahu dia mau nulis skripsi. Jadi panjang nih ceritanya. Iya, jadi dia nggak tahu sama sekali mau nulis apa gitu. Seharusnya kan datang ke sini itu sudah tahu judulnya apa, data apa yang dia cari, tapi malah ini dia bingung sendiri gitu, cari datanya apa gitu. Itu macam-macam ya Kak? Macam-macam. Dan ada juga nih pengunjung yang datang tiap hari gitu, berulang-ulang tiap hari ke PST. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ya itu saya rasa unik ya. Ya mungkin karena nyamannya PST kita, jadi beliau datang setiap hari gitu, bersemangat gitu ya untuk mencari data gitu, mengolahnya di PST kita. Iya. Oke, nah yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir, harapan untuk PST kita ke depannya nih apa? Nah, harapan untuk PST ini pengennya ya semakin mengikuti perkembangan zaman yang semakin digital. Terutama kan sekarang banyak inovasi-inovasi tentang aplikasi-aplikasi yang memudahkan. Jadi pengennya itu semakin digital aja. Jadi semakin memudahkan pengguna data mencari data gitu. Nah, pengennya juga nih harapan ke depan ini PST ini semakin kekinian gitu suasananya, tampilannya. Jadi suasananya santai walaupun katanya ke PST ini kan cari data, tapi pengennya itu suasananya santai, kekinian. Jadi dia nyaman mencari data di BPS gitu. Jadi tadi harapan-harapan ke depannya ya Kak? Iya. Baik Kak Dwi, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga bermanfaat buat kon cerita ya pastinya ya Kak. Iya. Dengan harapan-harapannya tadi juga. Iya. Oke, kon cerita sampai di sini dulu episode podcast Paskalibah kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.